Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dari Markus bab 6 dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi setelah Yesus memberikan makan 5.000 orang ya, Yesus segera, "Oke, sudah cukup ya, yuk kita nyebrang ke Betsaida." Lalu ia menyuruh murid-muridnya dahuluan nyebrang naik kapal. Yesus pergi ke bukit dan berdoa. Berdoa sampai malam ya, sampai jam 3 ini tadi ya. Kira-kira jam 3 malam, jam 3 pagi maksudnya. Jam 3 pagi masih gelap gulita. Yesus melihat bahwa mereka sudah di tengah danau dan kelihatan mereka mendayung dengan payahnya. Yesus berdoa bukit sampai jam 3 pagi ya. Ada yang bertanya, kenapa Yesus kalau Tuhan kok berdoa? Pasti berdoa kepada Tuhannya kan? Berarti Yesus bukan Tuhan ya. Justru Yesus itu manusia. Yang berdoa itu manusianya. Dia menghubungkan antara Yesus manusia dan Yesus Tuhan, Tuhan Bapa. Karena Bapa dan Yesus adalah satu. Ya memang sulit dipahami. Hanya dengan otak ilahi lah bisa benar-benar 100% memahami apa Yesus, siapa Yesus, dari mana Yesusnya. Saya ini kan hanya sedikit menggambarkannya ya. Ya ibaratnya orang buta yang ada 3 orang buta memegang gajah, yang satu memegang ekornya, yang satu memegang belalainya, satu memegang kakinya. Yang memegang ekornya dibilang gajah itu seperti selang airnya. Yang memegang kakinya bilang gajah itu seperti pohon ya, besar pohon, batangnya besar, batang pohonnya besar. Atau yang memegang belalainya, oh gajah itu seperti ini ya, kasur, bantal guling, empuk, bantal guling. Ketiga orang buta itu betul semua. Tapi itu hanya sebagian kecilnya. Yang benar tuh gajah tuh semuanya itu. Jadi saya pun juga seperti ini menjelaskannya. Sebagai orang awam ya, saya ini. Yang orang awam yang tentu dibantu dengan Roh Kudus. Jadi ya cukuplah saya sebagai manusia memberitakan Injil juga. Karena disuruh Yesus ya saya sih patuh saja. Jadi Yesus berdoa itu bukan karena Yesus bukan Tuhan. Yesus sebagai manusia berdoa, berkomunikasi dengan Bapanya. Yang Yesus roh, Tuhan roh. Nah, disitulah kurang lebih ya. Akhirnya Yesus berjalan di atas air karena Yesus ingin mendapati mereka yang dengan susah payahnya mereka ingin mencapai daratan tetapi sulit. Yesus berjalan di atas air ini menunjukkan kembali lagi bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa lagi yang bisa berjalan di atas air? Oh, hantu itu nggak menyentuh. Hantu itu melayang di atas udara. Yesus itu manusia benar. Yesus berjalan di atas air, bukan hantu. Orang lain mengiranya hantu. Inilah Yesus. Kok bisa jalan? Ya itulah Yesus adalah Tuhan.
Di dalam Injil yang lain dikatakan ada Petrus. Petrus menanyakan, Tuhan, kalau itu engkau, panggil aku supaya aku juga bisa mendekati engkau. Lalu Yesus memanggil Petrus, oke Petrus, datanglah kepadaku. Petrus berjalan di atas air. Petrus bisa berjalan di atas air karena dibantu Yesus, diberikan iman, diberikan kuasa. Tapi kemudian Petrus lihat kanan kiri ketakutan, akhirnya hilang iman, tenggelam. Nah itulah. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Aku benar-benar manusia, aku benar-benar Tuhan. Jangan takut, aku bukan hantu, bukan. Ya, mereka masih degil hati ini. Hati mereka degil, jadi ya itulah. Masih tercengang, masih degil. Begitu Yesus masuk ke perahunya, angin pun redalah. Betapa hebatnya ya kuasa Tuhan Yesus, membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi saudara yang mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Bagi Anda yang belum subscribe, mohon jangan lupa di subscribe. Kita akan jumpa lagi di perikop berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.